Perkenalkan, nama saya Malvin Avalino dari kelas SI21 NPM 21252400038. Pada saat ini saya akan membahas tentang teori pertukaran pemimpin. Teori pertukaran pemimpin anggota. Teori ini dikenal juga sebagai LMX, Leader Member Exchange, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses yang terpusat pada interaksi antara pemimpin dan pengikut. Teori LMX membuat hubungan dua pihak antara pemimpin dan pengikut sebagai titik utama dari proses kepemimpinan. Sebelum LMX, peneliti memperlakukan kepemimpinan sebagai sesuatu yang dilakukan pemimpin pada semua pengikutnya. Asumsi ini menyatakan bahwa pemimpin memperlakukan pengikut dalam cara kolektif sebagai kelompok dengan menggunakan gaya kepemimpinan rata-rata. Teori LMX menantang asumsi ini dan mengarahkan perhatian peneliti ke perbedaan yang bisa muncul antara pemimpin dan masing-masing dari pengikut pemimpin. Faktor yang mempengaruhi teori tersebut: yang pertama, pelanggaran kontrak; yang kedua, komunikasi organisasi; yang ketiga, rendahnya kemampuan; yang keempat, pertukaran sosial; yang kelima, kesamaan kognitif; yang keenam, tugas karakteristik. Strategi untuk meningkatkan kualitas pertukaran pemimpin anggota. Yang pertama, tetap fokus pada tujuan departemen dan tetap positif terhadap kemampuan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, jangan merasa tidak memiliki kuasa, terhormat dan tegas dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, latihlah kekuatan yang dimiliki dengan fokus pada situasi yang tidak dapat dikendalikan. Dengan fokus pada situasi yang dapat dikendalikan dan hindari berurusan dengan situasi yang tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan manajer dimulai dengan memperhatikan tingkat kepercayaan dan memperbaiki dengan komunikasi yang sopan dan rutin. Penelitian awal. Jadi, dalam penelitian pertama tentang teori pertukaran yang kemudian disebut sebagai teori hubungan vertikal dua pihak (VDL), peneliti fokus pada jenis hubungan vertikal yang dibentuk pemimpin dengan masing-masing pengikutnya. Hubungan pemimpin dengan unit kerja sebagai suatu kesatuan yang dilihat sebagai rangkaian hubungan dua pihak yang vertikal. Dalam menilai karakteristik dari hubungan ini, peneliti menemukan dua jenis hubungan umum, yaitu hubungan yang didasarkan pada tanggung jawab, peran yang diperluas dan dinegosiasikan yang disebut sebagai dalam kelompok, dan apa yang didasarkan pada kontrak pekerjaan resmi, peran yang telah ditetapkan yang disebut sebagai luar kelompok. Dimensi kepemimpinan. Lingkaran sebelah kiri bertuliskan pengikut, lingkaran sebelah kanan adalah pemimpin, dan di antara lingkaran tersebut terdapat hubungan kedua belah pihak. Jadi pengikut dan pemimpin itu adalah masing-masing dihubungkan dengan dua pihak. Selanjutnya, hubungan dua pihak vertikal. Ini adalah gambar hubungan dua pihak vertikal. Hubungan antara kedua pihak yang tegak lurus. Selanjutnya, ini adalah gambar contoh dari dalam kelompok dan luar kelompok. Selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dalam kelompok dan luar kelompok. Di dalam unit kerja organisasi, pengikut menjadi bagian dari dalam kelompok atau luar kelompok dengan didasarkan pada seberapa baik mereka bekerja dengan pemimpin, serta seberapa baik pemimpin bekerja dengan mereka. Selain itu, keanggotaan di dalam satu kelompok atau yang lain didasarkan pada bagaimana pengikut melibatkan diri mereka dalam meluaskan tanggung jawab perannya dengan pemimpin. Pengikut yang tertarik untuk menegosiasikan dengan pemimpin hal yang ingin mereka lakukan untuk kelompok bisa menjadi bagian dari dalam kelompok. Negosiasi ini melibatkan pertukaran di mana pengikut melakukan sejumlah aktivitas yang melebihi deskripsi pekerjaan resmi mereka, dan pemimpin sebagai akibatnya melakukan lebih banyak hal untuk pengikutnya. Pengikut yang ada dalam kelompok menerima informasi, pengaruh, keyakinan, dan perhatian lain dari pemimpin mereka, tidak seperti yang diterima pengikut luar kelompok. Selain itu, mereka lebih lebih terlibat dan lebih komunikatif daripada pengikut luar kelompok, di mana anggota dalam kelompok melakukan hal-hal lain untuk pemimpin dan pemimpin melakukan hal serupa untuk mereka. Pengikut luar kelompok kurang cocok dengan pemimpin dan biasanya hanya datang untuk bekerja, melakukan pekerjaan mereka dan pulang.
Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.